Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung hingga Jumat esok. Setibanya di Cebu, Filipina, Presiden dijadwalkan akan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni Konferensi Tingkat Tinggi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth atau BIMP-EAGA. Dalam forum tersebut, Presiden akan membahas penguatan kerjasama antara negara ASEAN termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi, serta memperkuat koordinasi dalam merespon dinamika geopolitik. Turut mendampingi Presiden ke Filipina, yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua kloter 44 asal Solo akan tiba di Jeddah hari ini karena kepadatan di sektor pemondokan hingga area tawaf diprediksi akan meningkat tajam. Personil tambahan dari Dakar, Madinah dan bandara pun mulai diperbantukan untuk memperkuat pengawasan di sekitar Ka'bah. Petugas pelayanan ibadah haji daerah kerja Makkah resmi memulai operasional penyambutan jemaah haji Indonesia gelombang kedua melalui pendaratan perdana kloter 44 asal Solo di Jeddah. Menjelang pendaratan perdana gelombang kedua, Kepala Daerah Kerja Makkah terus melakukan pengecekan intensif terhadap kesiapan personel. Seluruh instrumen pelayanan mulai dari akomodasi hingga manajemen barang bawaan jemaah dipastikan siaga. Mengingat arus kedatangan dari Bandara Jeddah akan berlangsung dinamis tanpa jeda tetap. Pada hari pertama atau Kamis pagi waktu Jeddah, total sebanyak 15 kloter akan diterima petugas di berbagai sektor pemondokan. Seiring berkumpulnya jemaah dari dua gelombang pendaratan, titik kepadatan di sektor pemondokan hingga area tawaf diprediksi akan meningkat tajam. Personel tambahan dari Dakar, Madinah dan bandara kini mulai diperbantukan untuk memperkuat pengawasan di sekitar Ka'bah. Ketika gelombang kedua sudah mulai datang ke Makkah, itu tidak ada jadwal yang tetap, artinya bisa datang pagi hari, kemudian siang, sore, malam. Jadi nanti para petugas PP Arab Saudi di sektor itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jemaah. Prioritas kesehatan tetap menjadi fokus utama, di mana jemaah diwajibkan beristirahat cukup di hotel sebelum melaksanakan umrah wajib demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji. Puncak kepadatan di kota suci Mekah dimulai hari ini seiring kedatangan jamaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Mengantisipasi penumpukan massa tersebut, sektor khusus Masjidil Haram menerapkan strategi patroli dinamis di 10 titik untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia terlayani dengan aman. Tangis haru mewarnai perpisahan para jemaah calon haji dengan keluarganya di depan pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. ...528 jemaah calon haji dari kloter 60 dan 61 ini akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun sayangnya, lebih dari 60% kondisi jemaah calon haji dari kota santri itu termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena faktor usia dan ada pula yang mengidap berbagai penyakit. Untuk kondisi jamaah haji hari ini alhamdulillah semuanya sudah termonitoring dan evaluasi
oleh Dinas Kesehatan. Insya Allah semuanya sehat dan kita berharap sehat semuanya. Meski tetap dinyatakan lolos, para petugas haji memberikan pengawasan penuh kepada mereka. Dengan bantuan dan perhatian petugas, diharapkan para jemaah dapat beribadah dengan khusyuk hingga menjadi haji yang mabrur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ikhram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya, kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid. Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya Priska Papila yang mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.